Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada minggu pertama ya. Yang mana pada minggu pertama kita telah sampai di pembahasan populasi, terkait populasi unit eksperimen, sampling frame, dan juga sampel. Dan untuk yang bagian ini saya kira kalian bisa membaca sendiri ya bahwa ada dua jenis sampling method. Yang pertama adalah probability sampling dan yang kedua non-probability sampling. Probability sampling ini dipilih secara acak dan probabilitas terpilih nanti akan ditentukan oleh peneliti. Jadi probabilitasnya itu ditentukan oleh peneliti. Jika dilakukan dengan benar, maka pengambilan elemennya dapat memastikan bahwa sampel itu merepresentasikan populasi. Itu untuk probability sampling. Yang mana turunannya ada simple random, systematic, stratified, dan cluster sampling. Sebetulnya ada pembahasan terkait multistage. Ini bisa kalian lengkapi sendiri terkait pembahasan terkait multistage. Intinya multistage itu adalah teknik sampling yang dilakukan secara bertahap. Misalnya, misalnya kalian, misalnya kalian menentukan secara random terlebih dahulu lokasi penelitiannya di tingkat yang lebih besar, misalnya di tingkat provinsi, kemudian setelah itu turun ke tingkat kabupaten, turun ke tingkat kabupaten, itu untuk dilakukan secara random. Kemudian di kecamatan juga seperti itu, baru nanti samplingnya juga ditentukan secara random. Kemudian ada non-probability sampling, jika sampel dipilih berdasarkan kebijaksanaan peneliti. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, simple random sampling itu dipilih dengan cara seluruh populasi itu atau seluruh populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Jadi kalau misal ada 1.000 populasi, maka 1.000 populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Misalnya kita memilih sebanyak 100 sampel, maka 1.000 itu memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu dari 100 orang itu. Tapi kalau non probability tidak seperti itu. Itu berdasarkan kebijaksanaan peneliti, berdasarkan pertimbangan peneliti, berdasarkan keinginan peneliti. Sebagai contoh misalnya, saya ingin melakukan penelitian kepada sampel yang rumahnya itu saling berdekatan. Misalnya begitu ya, ada 1.000 populasi misalnya, tapi yang dipilih adalah orang-orang yang rumahnya saling berdekatan. Artinya, 1.000 orang itu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Yang terpilih adalah ya orang yang rumahnya saling berdekatan. Atau di minggu lalu kita sudah membahas bahwa salah satu contohnya misalnya memilih memilih sampel yang paling dekat dengan jalan raya. Itu adalah salah satu contoh dari non-probability sampling. Yang mana ada 4 jenis non-probability sampling di sini. Oke, sebelumnya sebelumnya kita sudah membahas terkait data. Apa itu data? Data tidak harus dalam bentuk angka. Data ini adalah kumpulan fakta, angka, kata, pengamatan atau informasi berguna melalui pengolahan dan analisis data. Dan organisasi mengubah titik data mentah menjadi wawasan berharga yang meningkatkan pengambilan keputusan dan mendorong hasil bisnis yang lebih baik. Ini dalam contoh data yang digunakan untuk hasil bisnis. Intinya data itu tidak harus dalam bentuk angka, tapi bisa dalam bentuk kata, fakta, dan pengamatan itu dikatakan sebagai data. Oke, kita masuk kepada poin yang ketiga, bagaimana cara memperoleh data. Ada dua jenis pengumpulan data ya. Pengumpulan yang pertama adalah ada penelitian kualitatif dan ada penelitian kuantitatif. Kualitatif itu dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi. Untuk kuantitatif itu dikumpulkan dengan cara survei dan observasi. Yang mana ini turunannya masih banyak sekali ya. Ini akan kalian pelajari
materi metode riset bisnis di semester 5. Ada deep interview untuk yang kualitatif, ada fokus group discussion, case study, untuk observasi seperti ini dan seterusnya. Untuk survei, di mana pengumpulan data kuantitatif, itu ada dua. Yang pertama adalah self completion, itu jika data itu diisi sendiri oleh sampel. Kalian punya kuesioner misalnya, kemudian sampel itu mengisi sendiri kuesioner itu. Ada pertanyaan, dan responden atau sampel itu mengisi sendiri pertanyaan tersebut. Ada interview completion. Interview completion ini jika kalian turun bertanya langsung kepada sampel dengan acuan kuesioner atau pertanyaan penelitian yang saya sebutkan tadi. Oke. Jadi kalau misal disederhanakan untuk yang kotak putus-putus ini adalah yang lebih kompleks ya. Untuk yang jika disederhanakan akan menjadi seperti ini. Data kualitatif itu dengan cara wawancara dan observasi, kuantitatif dengan cara survei dan observasi, yang mana surveinya ada self completion dan interview completion. Kita bahas terlebih dahulu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah pengukuran di mana angka digunakan secara langsung untuk mewakili karakteristik tertentu. Sementara data kualitatif adalah pengukuran yang tidak dapat diukur dengan angka. Data ini hanya dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kelompok kategori. Intinya secara sederhana, kuantitatif itu adalah pengukuran yang dalam bentuk angka. Kalian bertanya yang mana jawabannya itu dalam bentuk angka. Kalau data kualitatif, kalian bertanya dan jawabannya itu tidak dalam bentuk angka. Contohnya misalnya terkait pertanyaan luas lahan. Luas lahan itu masuk ke dalam data kualitatif. Tapi kalau misal kalian bertanya status perkawinan, maka itu masuk ke dalam data kualitatif. Intinya kalau data kuantitatif itu jawabannya dalam bentuk angka, tapi kalau data kualitatif tidak dalam bentuk angka. Perbedaan antara data kualitatif dan kuantitatif adalah seperti ini. Ada 4 contoh fenomena di sini. Data kualitatif, oke, intinya masing-masing fenomena ini bisa kita bisa mengambil data kualitatif dan data kuantitatifnya. Kita bisa mengambil data kualitatif dan kuantitatifnya. Sebagai contoh misalnya ketahanan pangan. Contoh data kuantitatif yang dikumpulkan dari ketahanan pangan adalah konsumsi beras harian dalam satuan gram per kapita. Data kualitatifnya, strategi apa yang dilakukan oleh keluarga dalam menghadapi musim paceklik. Fenomena stunting. Data kuantitatifnya adalah tinggi badan anak menurut usia, tunjukkan oleh Z-score. Kalau data kualitatif, pola asuh dan kebiasaan makan dalam keluarga. Energi, data kuantitatifnya, volume gas yang dihasilkan satuannya meter kubik per hari. Data kualitatifnya, persepsi masyarakat tentang kemudahan penggunaan alat. Untuk fenomena sosial budaya, jumlah rumah dalam satu pemukiman, itu untuk data kuantitatifnya, dan data kualitatifnya, makna filosofis struktur bangunan bagi penghuninya. Dan untuk definisi dari wawancara, wawancara itu adalah data yang diperoleh dari hasil berbicara langsung dengan responden dan seterusnya. Untuk observasi, ini data observasi dikumpulkan dengan merekam secara sistematis pengamatan terhadap orang, peristiwa atau objek. Sementara survei adalah metode pengumpulan data primer yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan terstruktur kepada sejumlah besar responden, yang mana ada dua turunannya di sini. Antara wawancara dan survei ini sebetulnya hampir sama ya, hanya saja wawancara ini biasanya adalah definisi yang digunakan pada data kualitatif, yang mana wawancara akan dilakukan secara mendalam. Sementara survei ini hanya bertanya misalnya pertanyaan terkait seberapa luas lahan
petani, maka itu bisa masuk ke dalam pertanyaan survei. Tapi kalau misal kalian bertanya lebih lanjut terkait luas lahan, selain luas lahan misalnya, apakah itu apakah itu warisan, bagaimana kualitasnya, kemudian berdiskusi lebih panjang terkait lahan tersebut, maka itu masuk ke dalam wawancara dan sifatnya adalah kualitatif. Oke, dari mana kita memperoleh data? Ini berkaitan dengan sumber data. Ada yang namanya data primer dan ada yang namanya data sekunder. Data primer ini adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Jika kalian langsung bertanya kepada responden, jika kalian langsung bertanya pada petani, kepada mahasiswa, kepada UMKM, maka kalian sedang menggunakan data primer di situ. Kalian bisa membaca di sini contohnya dan biasanya kalau data primer itu harus ada kuesionernya. Untuk data sekunder itu adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu dan peneliti menggunakan kembali untuk penelitiannya. Jadi data sekunder ini yang mengumpulkan adalah orang lain. Kalau kalian menggunakan data yang dikumpulkan oleh orang lain, artinya kalian sedang menggunakan data sekunder. Sebagai contoh misalnya, kalian kalau melakukan penelitian dan menggunakan data BPS, data yang dipublikasikan oleh pemerintah, maka kalian sedang menggunakan data sekunder di situ. Kemudian untuk bentuk skala, ada 4 skala yang perlu kalian pahami di sini. Jika disingkat, jika kita singkat, maka singkatannya adalah NOIR. NOIR ini yang pertama adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang mana nominal dan ordinal ini itu masuk ke dalam data kategori. Sementara interval dan rasio itu masuk dalam data kuantitatif atau data numerik. Kita bahas satu persatu. Data nominal ini adalah data berupa label atau nama untuk mengidentifikasi atribut variabel. Contoh, nominal dan ordinal ini sebetulnya merujuk kepada data kualitatif sebetulnya. Tetapi kita akan memberikan kode untuk masing-masing data kualitatif tersebut. Contohnya misalnya kalian bertanya terkait komoditas apa yang ditanam oleh petani. Otomatis otomatis petani itu kan tidak semua tumpang sari ya, tidak semua itu polikultur, biasanya monokultur. Kebetulan di lokasi kalian misalnya petaninya monokultur. Maka kalian bertanya apakah menanam padi, jagung atau kedelai. Kalau misal petani itu menanam padi, maka diberi kode 1. Kalau menanam jagung diberi kode 2 dan seterusnya. Ini untuk contoh komoditas. Contoh yang lain misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin ada laki-laki perempuan. Maka itu merupakan salah satu contoh dari data nominal. Intinya, ciri utama dari data nominal itu hanya memberikan kategori dan tidak ada urutan atau tingkatan. Kita memberikan kode 3 untuk kedelai, bukan berarti kedelai ini lebih baik dibandingkan jagung dan padi. Bukan berarti jagung lebih baik dibandingkan padi. Jika kita memberikan kode 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan, bukan berarti laki-laki lebih baik dibandingkan perempuan. Bukan seperti itu. Kita hanya ingin memberikan kode untuk masing-masing pilihan jawaban yang ada di sini. Di sini contohnya. Misalnya 1 laki-laki dan 2 perempuan. Bukan berarti perempuan lebih baik dibandingkan dengan laki-laki. Ini bisa dibalik juga tidak apa-apa. Misalnya 1 jika perempuan dan 2 jika laki-laki itu tidak menjadi masalah. Itu untuk nominal. Untuk ordinal, untuk ordinal ini sama seperti nominal, hanya saja ada ada urutannya, ada yang terbaik dan ada yang terburuk. Kalau yang nominal tadi itu tidak ada urutan atau tingkatan. Tapi kalau ini ada tingkatan dan ada urutannya. Contohnya misalnya, kalian bertanya terkait tingkat kepuasan dari responden, yang mana akan diukur dengan skala Likert. Ini namanya skala Likert ya. Skala Likert 1, 2, 3, 4, 5. 1 jika sangat tidak puas, 2 jika tidak puas, 3 agak puas, dan seterusnya. Di sini
Masing-masing dari pilihan jawaban ini kita sudah memberikan kategori 1, 2, 3, 4, 5. Dan masing-masing kategori ini memiliki tingkatan. Di sini dapat kita simpulkan bahwa jawaban sangat puas ini lebih baik dibandingkan dengan responden yang hanya menjawab puas. Dan orang atau responden yang menjawab puas, sampel yang menjawab puas, dia lebih baik dibandingkan dengan responden atau sampel yang menjawab agak puas, dan seterusnya. Nominal dan ordinal ini juga disebut sebagai data kualitatif yang dikuantitatifkan, karena ini sebetulnya adalah data kualitatif, yang mana tidak dalam bentuk angka, tetapi kita kuantitatifkan, yaitu dengan cara mengubah atau menyimbolkan dia ke dalam bentuk angka. Oke, untuk selanjutnya adalah data interval. Ini sebetulnya adalah interval ya seharusnya ya. Data interval ini memiliki sifat ordinal dan antar nilai dinyatakan dalam satuan ukuran yang tetap. Ciri utamanya, selisih angka bermakna tetapi tidak bisa diperbandingkan secara rasio. Dan dia tidak memiliki nilai nol yang absolut. Kalau ordinal, ordinal ini dia dalam bentuk kategori dan dapat diurutkan. Tetapi dia selisihnya itu tidak memiliki makna. Meskipun kita memberikan kode 1, 2, 3, 4, 5 dan dia dapat diurutkan dari terbaik ke terburuk, bukan berarti selisih 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Ini bukan berarti selisih tingkat kepuasan dari responden. Artinya selisih antara angka ini itu tidak memiliki makna. Tapi kalau interval, dia memiliki makna. Contoh misalnya suhu dalam greenhouse. Suhu 20 derajat dan 30 derajat memiliki selisih 10 derajat. Selisihnya ini memiliki makna. Sementara kalau ini 4 ke 5 selisihnya 1 itu tidak memiliki makna. Dia hanya ingin menunjukkan kategori dan diurutkan dari yang terbaik ke terburuk saja. Tapi kalau ini memiliki sifat ordinal, tapi juga memiliki sifat yang mana selisih antar nilai itu memiliki makna. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa 20 derajat adalah dua kali lebih panas dari 10 derajat. Artinya, artinya meskipun dia memiliki selisih, dia tidak memiliki sifat perbandingan. Tidak memiliki karena dia tidak memiliki nilai nol yang absolut. Contoh yang kedua di sini misalnya tahun. Tahun 2020 ke 2020 ke 2010 itu memiliki selisih 10 tahun. Tahun 2015 ke tahun 2005 memiliki selisih 10 tahun. Tetapi kita tidak bisa mengatakan tahun 2000 adalah dua kali tahun 1000. Ini untuk interval. Ini seharusnya interval ya, bukan rasio ya. Oke, ini seharusnya rasio ya. Di PowerPoint nanti akan saya edit. Ini seharusnya rasio. Data rasio ini merupakan data yang paling lengkap dibandingkan dengan tiga data sebelumnya. Karena dia memiliki kategori, dia memiliki tingkatan, dia memiliki selisih yang bermakna, dan dia bisa diperbandingkan. Sebagai contoh misalnya, petani A punya 2 hektar dan petani B punya 4 hektar. Di sini selisih antara petani A dan petani B itu adalah sebesar 2 hektar. Dan kita bisa mengatakan bahwa lahan B itu dua kali lebih luas daripada lahan A. Dan jika luasnya nol, berarti petani tersebut tidak punya lahan atau tunakisma. Contoh yang lain di sini ada pendapatan dan produktivitas. Silakan kalian baca lebih lanjut terkait nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jika disimpulkan, intinya rasio ini adalah ini adalah data yang paling lengkap. Untuk skala nominal, di sini dia hanya ingin memberikan label atau kategori saja, tetapi dia tidak ada urutan, jarak tetapnya tidak ada, dan tidak ada nol mutlak atau tidak bisa dibandingkan, dirasiokan. Ordinal memiliki label dan memiliki urutan, interval memiliki label, memiliki urutan, jarak jarak tetapnya bermakna, tetapi dia tidak punya nol mutlak sehingga tidak bisa dirasiokan. Sementara kalau rasio itu memiliki keempat sifat ini.
Selanjutnya adalah berapa jumlah objek dan berapa lama penelitian dilakukan. Ini berkaitan dengan data apa yang ingin kalian kumpulkan. Apakah data time series, cross section, atau data panel. Silakan ini definisinya kalian baca sendiri. Saya hanya ingin memberikan langsung pada contohnya saja. Kita ambil contoh satu data, yaitu konsumsi harian mahasiswa. Yang satuannya adalah rupiah dalam satu hari. Elemen ini, elemen artinya merujuk kepada kalian sedang meneliti apa. Yang mana di sini kebetulan kita sedang meneliti misalnya mahasiswa ya. Elemennya artinya mahasiswa di sini. Kalian meneliti atau data kalian cross section jika kalian itu mengumpulkan lebih dari satu orang, lebih dari satu elemen, dan periode waktunya kalian mendata atau mencari data terkait konsumsi mereka dalam satu hari. Konsumsi mereka dalam satu hari. Itu namanya adalah data cross section. Jika elemennya banyak, tetapi kalian mencari informasi data konsumsi dalam satu hari. Jadi semua ditanya konsumsi dalam satu hari berapa. Ini si A ditanya konsumsi satu hari berapa, si B ditanya konsumsi satu hari berapa, dan seterusnya. Kalau data time series, itu kalian elemennya hanya satu orang saja. Tetapi kalian meneliti konsumsi harian dari satu orang ini selama satu tahun atau 365 hari. Itu data time series. Kalau data panel, itu adalah kombinasi dari cross section dan time series. Yaitu kalian meneliti banyak orang dan kalian mencari data terkait konsumsi harian mereka selama 365 hari. Untuk contoh data negara, kita menggunakan data tingkat pengangguran yang mana satuannya adalah jiwa di sini. Elemennya misalnya negara ASEAN. Negara ASEAN, ada 11 negara ASEAN di sini. Jika cross section, kalian meneliti ke 11 negara ASEAN, kalian meneliti 11 negara ASEAN dalam periode waktu yang dalam satu tahun saja. Jadi kalian mencari data terkait tingkat pengangguran dalam satu tahun dari masing-masing negara ini. Ini namanya adalah data cross section. Data time series, jika kalian meneliti satu elemen, jadi satu negara saja, tapi kalian meneliti tingkat pengangguran tahunan, itu selama 20 tahun. Sementara data panel, kalian meneliti 11 negara ASEAN, tetapi kalian mencari datanya, mencari data pengangguran tahunan, itu selama 20 tahun. Itu adalah data panel. Definisinya kalian bisa mencocokkan dengan definisi yang ada di slide sebelumnya. Oke. Dan yang terakhir, apa bentuk variabel yang diperlukan? Ini ada tiga ya. Kalau misal variabelnya satu arah secara sederhana, ada yang disebut independen dan dependen. Kemudian kalau variabel antara itu ada moderasi, mediasi. Variabel yang lebih dari satu arah atau kompleks itu disebut endogen dan eksogen. Variabel satu arah sederhana ini biasanya merujuk kepada analisis regresi ya. Jadi ini definisi-definisi yang kalau misalkan menggunakan analisis regresi dan sejenisnya. Variabel satu arah yang dia sederhana ada istilahnya independen dan dependen. Kalian bisa membaca sendiri definisinya. Intinya contohnya seperti ini. Independen ini mempengaruhi dependen. Sebagai contoh misalnya variabel beban kerja karyawan itu mempengaruhi variabel tingkat stres. Kalau beban kerja karyawannya semakin tinggi, maka tingkat stresnya akan semakin tinggi. Kalau beban kerjanya semakin tinggi, bisa saja tingkat stresnya semakin rendah, bergantung nanti dia berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Contoh yang kedua adalah pengaruh pupuk terhadap produktivitas. Oleh karena itu, ini panahnya ke sini ya, karena ini nanti akan berpengaruh terhadap dependen. Independen berpengaruh terhadap dependen. Pupuk berpengaruh terhadap produktivitas. Lama belajar berpengaruh terhadap indeks prestasi semester. Itu adalah contoh dari pengaruh independen terhadap dependen. Kalau moderasi dan mediasi, moderasi ini adalah variabel yang dia memperkuat pengaruh dari variabel independen terhadap dependen. Jadi beban kerja karyawan
Ini kalau misal ada variabel moderasi dukungan sosial, maka pengaruhnya akan lebih kuat terhadap tingkat stres. Kalau beban kerja karyawannya semakin meningkat tapi ada dukungan sosial, maka tingkat stresnya bisa lebih kecil. Ini akan memperkuat pengaruh dari variabel independen terhadap dependen. Kalau mediasi, dia letaknya ada di tengah ini dan masuk sebagai model. Jadi beban kerja karyawan itu mempengaruhi kelelahan terlebih dahulu, kemudian dia mempengaruhi tingkat stres. Itu variabel mediasi. Dan yang terakhir ada istilahnya variabel eksogen dan endogen. Ini jika variabel eksogen ini variabel yang memiliki panah lurus yang muncul dari mereka dan tidak ada yang menunjuk ke mereka. Jadi panahnya itu keluar dari mereka, tetapi tidak ada panah yang menuju ke mereka, ke variabel ini. Ini kan hanya keluar dari dua variabel ini saja. Tapi kalau endogen itu setidaknya ada satu yang mengarah ke dia dan dia boleh mengeluarkan panah yang menuju ke variabel yang lain, tapi boleh juga tidak. Oke. Ini untuk penugasannya nanti akan saya share di GCR ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Silakan dipelajari. Tahri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.